semua bisa berkumpul di tempat ini dengan acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memasuki acara, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin semua bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya selaku MC di acara diseminasi budaya positif akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan, selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan acara inti kita diseminasi budaya positif. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang diwakilkan untuk memberi sambutan-sambutannya. Kepada Ibu atau wakil dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru sekalian, dan marilah kita mensupport acara ini, yaitu Ibu Suryani, rekan kita CGP angkatan 11, yang mana CGP itu calon guru penggerak. Nah, diharapkan kita sebagai guru, apalagi yang masih muda-muda ya, alhamdulillah rekan-rekan semua masih muda, dan mungkin Ibu sebagai wakil kepala sekolah saja yang sudah mendekati masa pensiun. Untuk itu, marilah kita mendengarkan paparan dari Ibu Suryani, yaitu CGP angkatan 11, tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita ada yang menjadi calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua termotivasi. Mungkin itu saja sebagai sambutan atas nama Kepala Sekolah SDN Kertasari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ika selaku sambutan-sambutannya. Selanjutnya sebelum melakukan acara inti, dimohon hadirin semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pada acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Suryani CGP Angkatan 11 tentang diseminasi budaya positif. Untuk waktu dan tempat saya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya kita diberi kesehatan dan kesiapan untuk mengikuti pemaparan yang saya akan berikan. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu atau mengganggu waktunya. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya. Nah, sebelumnya saya supaya tidak tegang, kita di sini saya bukan untuk menggurui atau mau menjadikan saya lebih dari ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini hanya ingin berbagi tentang penerapan atau diseminasi budaya positif, di mana tugas diseminasi ini yaitu salah satu tugas untuk aksi nyata yang mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan baru saya khususnya dan umumnya untuk ibu-ibu guru yang memberikan dampak positif kepada para murid kita, yang mudah-mudahan nanti ke depannya kita sebagai pendidik, pengajar memberikan kontribusi yang lebih kepada para murid kita yang berpihak pada murid. Nah, di sini saya akan memaparkan atau mencatatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif supaya tidak tegang. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. CGP Angkatan 11 yaitu saya sendiri Suryani. Dan saya mengajar di SD Kertasari itu baru 2 tahun ya. Yang pertama saya mengajar kelas 4 dan kebetulan saya diamanahkan untuk mengajar tahun kemarin yaitu kelas 1 dan sekarang berarti mau 2 tahun lebih. Nah, fasilitator saya yaitu Pak Selamat MPD, beliau bertugas di Cirebon. Dan pengajar praktis saya yaitu Siti Fatima, beliau mengajar di SMP 1 Padalarang. Nah, baik ibu-ibu, supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Boleh berdiri? Semuanya berdiri. Kita dengan tepuk udah biasa ya pasti di kelas. Tepuk 1. Biasa kita sekarang pakai kata kunci. Kata kuncinya misalkan dengan kertas sari, pakai kertas sari. Kalau kertas sari tepuk 1 berarti tepuk. Kalau misalkan tidak ada kertas sari berarti jangan. Yuk kita mulai. Kertas sari tepuk 1, tepuk 2, kertas sari tepuk 3. Masih berkonsentrasi. Kertas sari tepuk 1, kertas sari tepuk 2, kertas sari tepuk 5, kertas sari tepuk 1, tepuk 2. Ya sudah, biar tambah konsentrasi. Sekarang lakukan apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Ikuti yang saya lakukan. Pegang telinga, pegang pipi, ya. Pegang bibir. Wah, konsentrasi betul. Sekarang ikuti apa yang saya katakan. Pegang dahi, yang saya katakan. Pegang telinga, pegang bibir. Udah, alhamdulillah. Berarti konsentrasi kita dimulai ya. Nah, baik, kita mengawali dengan latar belakang. Kenapa latar belakang yang untuk budaya positif. Nah,
Kenapa latar belakangnya yaitu sekolah merupakan tempat untuk menumbuhkan karakter dan budi pekerti. Sekolah yang aman dan nyaman diperlukan dalam terciptanya budaya positif, dan menumbuhkan budaya positif dapat membangun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita telah ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yaitu ada 6 ya. Di antaranya yaitu, ibu-ibu kelihatan? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Walaupun di kita masih ada belum kurikulum merdeka semua ya, masih yang udah kurikulum merdeka itu kelas 1, 2, 4, 5 ya. Ya tinggal 2 kelas lagi, kelas 3 dan kelas 6. Mudah-mudahan dengan adanya profil pelajar Pancasila bisa terciptanya budaya positif yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mau nyanyi dulu nggak? Dulu ya, masih ingat mungkin ya sudah ada ke anak-anak kita. Profil pelajar Pancasila. Boleh sambil gerakan sambil diri nanti semangat kita. Boleh diikuti kalau kita ikut Maya. Nanti tahu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita seperti yang diharapkan, membangun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Nah, tujuannya kenapa budaya positif itu penting, yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah dan suasana kelas yang nyaman, aman bagi proses pembelajaran, menciptakan kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab pada murid. Nah, budaya positif sendiri yaitu untuk mewujudkan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Diperlukan budaya positif sekolah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap perbuatan dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah, sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik, potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita tumbuhkan, menumbuhkan sikap yang baik untuk murid kita. Nah, di sini budaya positif yang saya akan paparkan yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum ke yang lain, di sini yang pertama, merubah paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Dalam mewujudkan lingkungan yang positif, sering dikaitkan dengan kedisiplinan. Perubahan pandangan kita sebagai pendidik dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah dalam hal kedisiplinan harus dikaitkan pada teori kontrol, bukan pada stimulus respon. Nah, seperti kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol anak, padahal hanya anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Setelah tujuan gagal, maka akan ada pemaksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan, dan masih banyak perubahan paradigma yang kita tanamkan kepada diri kita sebagai pendidik. Nah, itu Ibu. Mungkin di sini ada contoh miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini anggap ini tuh sebagai murid dan ini sebagai pendidiknya. Jadi si murid itu bisa ilustrasinya guru untuk mengontrol murid, ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tapi sebenarnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Karena memang kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada anak yang sudah disiplin, yang dibutuhkan apa, dan kita ingatnya anak disiplin, tapi mungkin caranya atau pandangannya anak berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, namun setiap orang menurut teori kontrol yaitu memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Terus menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Di sini menang itu untuk guru dan kalah untuk murid, bahkan ataupun sebaliknya. Padahal menurut teori kontrol, model berpikir itu menang. Jadi kita sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Menang itu berarti menumbuhkan budaya positif. Kitanya positif, anak-anak pun positif. Nah, di sini maksud dari disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kadang murid itu disiplin bisa ada reward, misalkan emoticon juga sebenarnya anak itu udah senang, padahal itu juga memang kurang tepat mungkin ya, karena anak tanpa sadar itu bisa melakukan kedisiplinan hanya karena imbalannya, padahal harusnya dengan kesadaran sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi kita praktekkan. Yang kedua, toleransi ras, yaitu menurut Ibu Primary Program Years atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, nilai kebajikannya, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ternyata banyak ibu ya nilai kebajikan yang harus diterapkan. Anak memiliki toleransi yang tinggi serta keterampilan hidup life skill, di mana anak itu menjadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, sekarang selanjutnya ibu-ibu gimana? Udah paham ya? Mungkin mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah? Insya Allah ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini saya menggambar biasanya dengan uang. Pasti uang itu segala-galanya, tapi dengan uang sebenarnya bukan segala-galanya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Maksudnya yaitu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima dalam berbagai ataupun kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, yang keempat yaitu dasar kebutuhannya yaitu kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Banyak lagi ya kesenangan, hiburan, bisa juga piknik, ya betul. Ya banyaklah kesenangan, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita memasuki motivasi perilaku manusia. Ada 2. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari, biasanya anak itu motivasinya dari ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi yang itu juga bisa menjadi motivasi. Contohnya misalkan dapat imbalan, kita bekerja pasti
ingin ya mendapatkan uang, nggak mungkin. Tapi institusi sendiri kalau misalkan dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan itu motivasi intrinsik. Jadi anak termotivasi atau kita termotivasi dari dalam ya, dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi? Tadi dari yang pertama kan yang untuk menghindari hukuman ya, atau menghindari ketidaknyamanan apa bedanya? Nah, sekarang kita menggunakan hukuman akan yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi mah terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau anak melakukan kesalahan, kalau hukuman bersifat satu arah, yaitu dari guru ya. Kalau misalkan konsekuensi itu menjadi sikap guru selalu memonitor aja murid, dan kalau hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Maksudnya itu bisa misalkan anak bereskan, kalau misalkan tidak ini berarti bereskan satu lapangan, kan itu hukuman fisik ya. Nah, sedangkan untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau restitusi agak kooperatif. Jadi anak itu yakin kalau dia itu melakukan kesalahan dan apa akibatnya kalau melakukan kesalahan. Jadi anak bisa mencari solusi sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut kelima, posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu biasanya yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ingat zaman dulu juga saya pernah merasakan kalau tidak mengerjakan PR apa ya hukumannya. Jadi yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk ibu juga ya, waktu SD, SMP, SMA, apa yang pernah dirasakan? Sekarang berbagi apa yang pernah dirasakan waktu SMP atau masa-masa pendidikan, apa yang pernah dirasakan oleh ibu-ibu guru. Nah, kita share ya. Mangga siapa? Mangga Bu Ika. Saya waktu SD sebenarnya tidak ngobrol, cuma nengok. Kalau tidak salah kelas 3 atau kelas 2 lah, karena sudah terlalu lama. Itu dilempar pakai penghapus. Oh iya ya. Apalagi penghapusnya kan yang pakai kayu gitu ya, tapi memang tidak kena, dan kenanya di meja, kenanya di meja saja. Tapi kita kaget, dan akhirnya kita sebagai siswa dari situ tidak akan mengulanginya lagi gitu, karena mungkin waktu dulu itu gurunya banyak yang killer gitu ya. Tapi alhamdulillah semenjak itu mungkin tertib ya, karena saya sendiri pun jadi takut gitu. Nah, sebaliknya anak sekarang itu ya tidak tahu, karena kita mungkin terbatas dengan HAM, jadi pada akhirnya kita kewalahan untuk mendisiplinkan siswa. Itu saja mungkin pengalaman saya pada waktu dulu, itu pendidikan zaman dulu itu benar-benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika atas pengalamannya. Ada yang mau men-sharekan pengalaman ibu-ibu waktu zaman SMA biasanya sudah balik. SMA merasa aman-aman aja ya. Justru di SPG itu karena gaulnya anak laki-laki, banyak anak laki-laki. Pas suatu saat diajak bolos. Nah, pelajaran golnya tuh memang tidak menyenangkan gitu kan. Jadi anak-anak pada yuk sudah pulang, sudah bolos gitu ya. Ya hayu gitu. Ayo pas
manjat tembok. Nah, Manjat tembok. Jadi anak laki-laki dulu manjat di bawah. Kemudian yang perempuannya berapa orang ya, 3 anak termasuk saya gitu. Lempar-lempar dulu tasnya katanya, lempar dulu tas. Nah lempar tas, pas ada guru piket yang ngeliat mungkinnya gitu teh. Jadi guru piket langsung keluar di bawah tembok itu, dia nunggu. Nah anak yang laki-laki yang sudah di bawah itu disuruh diam gitu kan. ya kalau dikira saya teman aja gitu ya. Yuk tas, lu gitu ya. Ayo pas diangkat lah gitu, naik pas lihat, hah, Pak Guru di situ. Turun kamu semuanya tuh. Ayo gitu, dihukum semuanya, diberdiri di lapang. Ada sekitar 2 jam, pas panas sekali kita berdiri di situ di bawah tiang bendera di lapang di SPG itu. Kamu berdiri situ jangan pada pulang katanya. Jadi nggak pulang selama 2 jam. Akhirnya kan pada diganti sama teman yang lain, malah disurakin kayak itu pengalamannya. Terima kasih. Ya, tadi pengalamannya beda-beda ya. Tapi jadi intinya dari 5 posisi kontrol guru itu ternyata banyak yang pernah mengalami dan penghukum ya. Ternyata rasa penghukum itu tidak nyaman ya bagi kita. Tadi Bu Ika pengalamannya pernah dilempar dengan penghapus kayu deh. Ayah nama penghapus teh saringan rusak. Dulu mah ya memang kayu memang ada ya. Nah, sedangkan yaitu tadinya untuk menghindari ketidaknyamanan dalam belajar si bapak atau si ibu gurunya, maka berinisiatif ceritanya mencari kesenangan, berinisiatif mencari kebebasan supaya tidak belajar atau terhindar dari si bapak itu kayak. Makanya bunuh, tapi akhirnya ketahuan ya dapat hukuman juga entah akhirnya. Tapi ibu dari hukuman itu apakah sampai sekarang masih berbekas dendam atau kayak gimana? Ya berbekasnya bukan dendam, Tapi sebagai sebagai siswa ya menyadari kalau kesalahan itu salah gitu. Untuk saat itu tidak dipikirkan untuk mau dendam dulu atau apa, karena oh iya saya salah, karena saya bolos gitu. ya alhamdulillahnya dengan ada hukuman itu anak menjadi sadar ya mungkin yang pada zaman dulu itu. Tapi kalau kita dihadapkan dalam pembelajaran sekarang, zaman sekarang beda lagi ya ibu-ibu. Apalagi sekarang kalau dulu itu anak itu nurut benar-benar guru itu digugur dan diturun. Tapi sekarang itu karena nggak tahu karena apa ya, zaman juga motivasi dari orang tuanya juga kurang, motivasi anak kita malahan kalau kita ada yang hukum teh harus orang tuanya yang menyalahkan kita ya. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru yang bisa diterapkan atau harusnya biasanya yang diterapkan itu sebagai penghukum tadi teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ya, terima kasih tadi udah berbagi pengalamannya. Nah bagaimana sih yang harusnya? Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebenarnya kita ikut bisa dihadapkan sebagai teman, sebagai pemantau ataupun manajer. Tapi bagaimana kita cari situasi atau keadaannya juga ya, tidak semua harus diterapkan atau hukumnya. Nah, di sini contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya memang setiap hari Senin itu harus lengkap ya, Ibu Bapak. Makanya di sini kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu atau Bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Tapi anak ini kalau seperti ini udah si ibu juga bagus sebagai teman kan gitu ya biasanya teh. Nah kalau sebagai pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kalau tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini mah agak-agak positif tapi ya memang kita bisa diarahkan kalau tidak semuanya harus sebagai penghukum atau pemantau. Kita juga ada kalanya sebagai teman karena ngelihat situasi juga ya seperti itu. Nah sekarang yang sebagai manajer, nah kalau manajer itu merangkul
apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak bertanya dulu, kita bertanya dulu kepada anak apa yang anak atau kesalahan apa yang anak lakukan. Anak pun sadar dengan kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, supaya di sini itu dibalikan lagi ke anaknya. Anak sebagai pembuat, tapi membuat solusi juga. Jadi mengetahui kesalahan, tapi mengetahui solusinya harus bagaimana. Kalau misalkan biasanya anak itu bu hilap sama di sini mah ya biasanya di kita mah bu hilap, bu lupa, bu udah si mama banyak alasan. Tapi kalau misalkan anak udah tahu solusinya, bagaimana cara memperbaikannya, anak pasti akan menerapkan langsung ya. Harus apa yang harus dilakukan. Nah sekarang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita paparkan kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif serta sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi pertanyaannya mau apa? Harus keyakinan bukan peraturan. Nah peraturan sendiri sudah biasa ya. Dan itu tadi udah apa ciri-cirinya kalau peraturan itu dibuat hanya untuk dari sekolah bukan kedua belah pihak. Nah sedangkan sini keyakinan itu dibuat pernyataan semua warga itu ikut terlibat, baik kepala sekolah, murid, terus guru juga terlibat. Jadi dengan adanya keyakinan ini mudah-mudahan nanti kedepannya kita atau warga kita atau pendidik kita sebagai pendidik dan siswa sebagai utamanya itu yakin bahwa dengan keyakinan kelas yang kita buat tidak akan atau meminimalisir kesalahan yang dibuat. Nah, sedangkan yang nanti ada contoh pembentukan keyakinan kelas. Nah yang kedua ayat selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi restitusi sendiri yaitu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ada 3 tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ibu coba cara menstabilkan identitas maksudnya udah paham? Menstabilkan identitas ya bagaimana? Nah di sini kita paparkan menstabilkan identitas yaitu berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti ya kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Si ibu itu mau soleh, tapi tak ada sekolah-sekolahnya anak pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu menjadi proses pembelajaran. Nah, bagaimana ini pertanyaan apa? Apabila anak itu melakukan kesalahan. Pertama contohnya, ini contohnya ya, bukan harus seperti ini. Contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas yaitu apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apakah yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dari kesalahan itu? Nah, validasi tindakan yang salah maksudnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pasti anak itu udah validasi tindakan yang salah, anak itu bisa mengetahui kesalahannya dulu dan setelah menstabilkan identitas.
Nah, pertanyaan contohnya di sini pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya contoh pertanyaannya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ada yang dengan anak kecil lagi di kelas 1 ya. Ada yang aku-akuan, ini pensil aku, ini pensil kamu, dan yang seperti itu ya. Jadi anak teh mempertahankan sesuatu yang penting baginya, mempertahankan atau harga dirinya, tidak mau ada yang misalkan menyela bapaknya, di sini mah menyela bapaknya juga kan mempertahankan, yang akhirnya akan berakibat main pukul-pukulan. Padahal bullying itu udah diterapkan di sekolah kita, namun tetap aja dan emosi anak itu berbeda-beda dan memang kebutuhan anak belum mencapai tahap yang mengerti. Mungkin untuk kelas 1 masih emosi yang dipakaikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan tadi udah ada pertanyaannya. Nah, sekarang bagaimana menanyakan keyakinan? Tadi kan kita udah membuat pembentukan keyakinan. Pembentukan keyakinan kita itu kan dibuat secara sepakat bersama-sama ya oleh semua warga, baik dari sekolah, guru sendiri, anak, bahkan orang tua pun harus ikut dilibatkan karena semua warga harus dilibatkan supaya paham tentang keyakinan kelas atau sekolah yang kita buat itu. Yang untuk menanyakan keyakinannya yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu udah ya ini teh. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih mudah ini. Nah, di sini ada contoh pembuatan keyakinan. Kelasnya, kesepakatan kelasnya apa yang terkenal tadi? Saling apa? Jangan dulu, kita buat dulu kesepakatannya supaya belajar kita nyaman, aman, tidak ada berisik. Tadi apa kesepakatan kelasnya? Kalau ada yang berbicara, ia mendengarkan. Terus apa lagi? Ya, menjaga. Tadi apa Pak Tia? Iya betul, menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Ya, jangan lari-lari ya. Jangan terus. Ini mah kita kesepakatan dulu. Berarti kalau ada yang jadi kesepakatan kelas yang kita buat apa ya? Saling kalau bertemu teman salam sapa hai gitu ya. Saling menghormati, mendengarkan bila ada yang berbicara di depan. Terus apa? Menjaga kebersihan. Berbicara Secara dari besar kecil saja atau berdasarkan bagaimana kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi ada antara guru dengan ya, berarti udah ketok talu. Bisa melibatkan seluruh guru, seluruh warga yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, murid dan guru sendiri. Nah, sekarang ada contoh segitiga restitusi ya. Contoh kasusnya anak ini tidak mengikuti berdoa dan pembiasaan yang dilakukan setiap paginya. Nah, waktu itu, di sini ada menstabilkan Fajar tahu nggak? identitas. Fajar kesini dipanggil karena apa? Ibu. Nggak tahu. Coba Fajar. Ibu manggil Fajar itu tadi Fajar pas lagi berdoa, pas baca Pancasila. Apa yang dilakukan Fajar? Diam. Bukan. Tadi ke belakang. Ngapain? Fajar tahu nggak itu salah? Tahu. Apa kesepakatannya? Nggak tahu belum, kenapa salah? Hah?
udah tahu salah belum? Itu apa salahnya? Nggak membaca, iya. Kalau ada yang orang berdoa ngapain? Ikut juga berdoa biar selamat, biar konsentrasi. Nah, Fajar bakal ngelakuin lagi enggak kayak gitu? Enggak. Jadi Fajar kalau ada yang kita berdoa harus ikut gimana? Harus kayak dia ikutin berdoa dan membacakan Pancasila. Kalau ibu lagi ngobrol boleh enggak? Ibu lagi berbicara di depan boleh enggak ngobrol? Boleh. Kalau ibu berbicara di depan boleh enggak Fajar ngobrol? Enggak boleh. Harus apa? Diam. Jadi harus memperhatikan, jangan bengong aja, tapi harus memperhatikan. Kita harus saling apa? Menghormati. Itu udah tahu, berarti Fajar teh udah tahu keyakinan kelas kita. Ngapain aja keyakinan kelas kita? Tidak. Belajar dengan baik. Terus apa lagi? Menghormati. Terus apa lagi? Kalau ada yang berbicara di depan, menanggapi tentang pembuatan keyakinan kelas, apakah pernah ataukah sebenarnya saya juga udah pernah melakukan seperti ini kegiatan institusi, cuman mungkin anak itu tidak sampai ke pembuat keyakinannya. Maka menanggapi sebenarnya kan saya juga pernah menanya, udah pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, cuman tidak tahu itu ketika institusi ya. Ada yang mau menanggapi? Apakah pernah atau gimana? Saya pernah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu bagaimana, Bu? Apakah sama atau mungkin sedikit berbeda atau bagaimana? Tapi pada intinya mah untuk mendisiplinkan siswa itu sendiri supaya proses pembelajaran tercapai. Baik, pertanyaannya apakah kesepakatan sama keyakinan itu sama? Ya, kesepakatan itu berdasarkan hampir sama sebenarnya, cuma kalau keyakinan itu setelah dibuat kesepakatan sehingga menjadi yakin anak atau kita sebagai pendidik itu bahwa kalau ada kesepakatan mereka yakin bahwa dengan melakukan hal-hal positif akan membuat aman, nyaman dan menyenangkan bagi kelas sendiri gitu. Jadi kesepakatan itu pembuatan dari pembuatan kita belum pembentukan keyakinan kelas seperti itu Ibu. Dan selanjutnya ada Ibu tentang restitusi. Apakah pernah melakukan? Apakah udah biar? Ya, mungkin ya ada yang mau menambah gue? Ya baiklah, mungkin alhamdulillah ya udah ketujuhnya, mudah-mudahan dengan penerapan atau pemaparan saya akan menjadi lebih baik pembelajaran saya khususnya dan umumnya untuk kita semua Dasari. Nah, penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu aja yang saya akan yang disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya juga bergerak dan menggerakkan murid-murid kita lebih positif, lebih baik. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas
atas pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Suryani, CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari akhir pemaparan materi ini mungkin penutup. Demikian. Ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Haji. Mangga Ibu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Suryani, CGP Angkatan 11. Mohon maaf bila ada salah kata. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Suryani, CGP Angkatan 11 telah selesai dengan lancar, dan pesan yang saya peroleh serta pesan yang saya dapatkan dari acara ini sangat bermanfaat sekali untuk rekan-rekan kerja semuanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bu Suryani itu bisa diterapkan di kita sebagai pendidik terutama, dan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Suryani juga sudah lengkap dan baik sekali. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai rekan kerja dari Bu Suryani bisa mengikuti jejak apa yang Bu Suryani sekarang sedang dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara telah selesai. Kesan yang dapat saya terima dari diseminasi budaya positif Ibu Suryani, CGP Angkatan 11 ini, alhamdulillah sangat bagus. Kemudian pemaparan materinya sangat lengkap, dan mudah-mudahan untuk kita ke depannya budaya diseminasi budaya positif ini lebih diterapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.